Halo teman-teman semua, selamat berpuasa, selamat siang. Hari ini kita mencoba mendiskusikan mengenai tentang surat somasi teman-teman. Ini surat somasi yang saya dapat dari klien saya. Surat somasi itu apa sih? Itu peringatan. Jadi apabila kita ada perkara perdata dan kemudian perkara tersebut tidak selesai di tingkat desa ataupun kecamatan, maka kemudian kalau menggunakan lawyer itu yang kita sebut dengan surat somasi atau peringatan. Kebetulan surat somasi ini saya dapat dari klien saya, dikarenakan klien saya kemudian di mediasi tingkat desa, tingkat kecamatan itu tidak hasil, kemudian gunakan lawyer untuk menggunakan somasi di sini. Karena mungkin tidak banyak yang tahu mengenai tentang posisi hukum ya. Jadi klien saya juga agak ketakutan, kekhawatiran apakah itu sama halnya dengan yang didapat di pengadilan atau bukan. Saya jawab kemudian tenang aja karena ini adalah suatu hanya sebuah peringatan surat somasi itu. Oke, kita coba runtutan dari surat somasi ini teman-teman. Kalau kita baca surat somasi ini, maka kemudian itu mengenai tentang posisi tentang klien tersebut, peringatan. Kemudian ini bicara mengenai status posisi tanah. Kedua, poin nomor 3 teman-teman baca bahwa kenyataan di lapangan klien kami yang merupakan ahli waris dari Ibu Musai almarhum tidak bisa mengerjakan. Musai bahkan tidak bisa menikmati hasil dari tanah tersebut dikarenakan tersebut dikuasai oleh saudara. Ini adalah suatu peringatan posisi dari pendapat seorang lawyer. Lanjutan dari poin nomor 3 tadi, cara melawan hukum. Jadi ini kegunaan dari PMH, perbuatan melawan hukum. Tidak berdasarkan hukum dan tanpa alasan yang jelas sehingga klien kami sangatlah dirugikan oleh perbuatan saudara tersebut gitu. Poin nomor 4. Perbuatan melawan hukum dengan melakukan penyerobotan atas tanah yang merupakan hak klien kami dengan sengaja melakukan penggarapan atas tanah tersebut. Ini sering kali di desa kita, lingkungan kita, apabila ada sengketa itu kita menggunakan surat somasi. Terus pertanyaan secara hukum somasi itu bagaimana? Itu adalah posisi peringatan terhadap suatu perkara untuk bisa menjadi fondasi pada perkara selanjutnya di sini. Kita lihat poin nomor 5. Memberikan jangka waktu penyelesaian dengan penyerahan tanah tersebut pada klien kami selama-lamanya 3 kali 24 jam. Tadi itu sejak sudah menerima surat peringatan somasi pertama. Berarti ada somasi pertama, kedua, ketiga. Yang kita tanyakan adalah bagaimana posisi kita kalau kita sebagai pihak yang mendapatkan somasi. Apa jawaban saya adalah tenang saja. Mengapa harus tenang saja teman-teman? Karena ini adalah surat somasi adalah suatu proses hukum yang mana awal proses yang nanti berlanjut pada sidang apakah dari pihak kuasa hukumnya itu akan berlanjut ke pengadilan atau tidak, itu yang harus kita pahami juga teman-teman. Tetapi kalau teman-teman dapatkan surat somasi itu alangkah lebih baiknya tenang, diselesaikan, dan ada yang selesai melalui mediasi di somasi, ada yang melalui pengadilan, ada juga mungkin yang menggunakan jalan pidana di dalam perkara penyelesaian perkara tersebut. Kalau kita lihat struktur surat somasi itu merupakan surat peringatan, maka peringatan tersebut bisa kita iakan ataupun tidak kita iakan. Maksudnya apa? Bisa kita iakan itu kalau kita dapat surat somasi, kita kemudian mengikuti somasi tersebut, ataupun kalau kita dapat surat somasi, kita kemudian membiarkan, lip up, membiarkannya untuk tidak berlanjut, itu juga ada. Tapi itu tergantung teman-teman saja. Tapi kalau teman-teman dapat surat somasi, yang mungkin teman-teman dalam posisi yang kuat, teman-teman tenang saja, biarkan itu berlanjut ke proses persidangan. Jadi teman-teman kalau dapat surat somasi, tunggu aja proses persidangan. Kalau kita dapat surat somasi, perlu hadir nggak? Kalau teman-teman baik hati hadir, kalau saya sih nggak hadir, biarin aja gitu, biarin aja gitu. Tapi itu pilihan teman-teman semua. Tapi itu merupakan iktikat baik penyelesaian secara musyawarah melalui surat somasi. Itu adalah bagian proses hukum yang teman-teman hadapi manakala teman-teman berkara di proses perdata. Namun ujung makalnya nanti yakni proses di pengadilan
negeri apabila itu adalah perbuatan melawan hukum yang saya baca ini. Berikut berlanjut teman-teman surat somasi, dan itu menjadi pelajaran kita bahwasanya dalam proses hukum perlu proses, tidak ujuk-ujuk itu langsung putusan. Tapi karena ini membuat surat somasi adalah kuasa hukum, maka jalannya ini adalah melalui proses mediasi di luar persidangan, kecuali nanti mendapatkan surat panggilan untuk sidang di pengadilan negeri untuk proses selanjutnya. Itu merupakan legal problem solving, jalur penyelesaian hukum yang ada di Indonesia. Teman-teman kalau dapat surat ini tenang, diselesaikan baik-baik, musyawarah dengan klien teman-teman semua, semoga teman-teman mendapatkan jalan terbaik selama teman-teman menghadapi proses hukum yang teman-teman hadapi selama ini. Terima kasih sudah mendengarkan ocehan saya pada siang hari ini.